Barakallah buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Tadi luar biasa banget ya penampilan adik kita Azam. Nih buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita ingatkan lagi nih, temanya juga luar biasa. Temanya adalah meraih pahala dengan bersabar. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Hari ini kita udah ditemani juga sama mamanya Azam atau ibunya Azam. Assalamualaikum Ibu. Kenalin dulu dong. Kenalin dulu namanya Ibu siapa namanya? Solihatin Munawaro. Solihatin Munawaro. Kayak nama anak Ustaz Maulana. Anak saya Munawara juga. Iya. Nah Kayak ini, apa, Yam? Masya Berarti Allah. Azam itu cucu saya dong. Oh, dia kaget. Dia nggak mau katanya cucunya Kakek Ustaz. Maulana. Oh, kakek Maulana. Kakekku namanya Sokip. Oh, kakek Sokip Maulana berarti. Nah, ini mau nanya-nanya nih, Ibu. Ibu aslinya di mana sih? Kalau boleh tahu. Aslinya dari Mojokumpul, Kemlagi, Mojokerto. Oh, arah-arah Mojokerto, dekat Mojokerto. Ya, ini Masya Allah ya. Ini kalau kita tanya-tanya, tadi kan kita ngobrol sama Azam nih, belajar mulai dari umur 9 tahun. Katanya ngajarin ibu sama bapak dan guru ngaji. Emang dia satu hari itu berapa lama belajar ngajinya kalau boleh tahu? Kalau dia itu belajar apapun insya Allah itu cepat sekali ya. Oh gitu. Cepet nangkep, cepet Iya, hafal. cepat nangkep. Kayak pernah dikasih tugas apa gitu, semalam udah hafal. Wow. Cepet ya. Kalau dia Kelebihannya fokus, Azam. terkadang juga yang satu pegang HP untuk didengerin yang sebelah kanan, yang satu ini untuk hafalin gitu. Mungkin kan dua-duanya itu dinyalakan HP sama apa itu ya? Salam itu kalau namanya. Speaker ya, speaker. gitu. Jadi metode belajarnya itu Auditori ya pakai auditori, dia mendengar dengan mendengar terus bukannya nggak aktif gitu jalan-jalan gitu nggak, bener. sambil aktif juga. Sambil Oh, aktif Masya Allah, jalan-jalan. luar biasa. Dia nggak bisa diem. Berarti kayak belajarnya auditori sama kinestetik. Iya. Kalau Azam ini anak keberapa dari berapa Ketiga. bersaudara? Anak ketiga. Ketiga. Anak ketiga. Yang pertama kakaknya laki-laki perempuan. Perempuan meninggal. Oh, perempuan meninggal. Yang baru kedua? lahir. Terus yang kedua kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Kakaknya Azam cowok cewek? Tuh. Cowok. Namanya siapa? Mama Cinggain Rojab. Coba sama Muhammad. dong. Mama Cinggain Rojab. Panggilnya? Mas Inggi. Woi, Mas. Piye kabarnya, Mas? Masya Allah. Nah, ini mohon maaf sebelumnya nih. Ini ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya sebelumnya minta maaf banget gitu ya. Kalau boleh tahu nih Azam itu dari lahir seperti ini atau memang pas udah boleh besar atau bagaimana? Dari lahir. Ini mukanya ini rata. Cuma terlihat hidung sama bibirnya doang. Berarti dari USG udah ketahuan ya Bu ya? Belum sempat ke USG udah lahir dia. Oh, Masya Allah. Jadi dari lahir udah seperti ini Iya. gitu. Terus ada mungkin sedikit cerita tentang bagaimana mengasuh Azam nih, karena memang kan pasti kan berbeda dengan pengasuhan kakaknya kan. Atau sebelumnya gini Mas Adli, Iya. aku pengen tahu juga Iya. hal-hal yang kayak gini. Dokter ada bilang nggak ini penyebabnya apa atau ini ada sakit apa atau apa, ada nggak Bu? Kalau penyebabnya ini nggak ada. dikasih tahu, mungkin nggak ada. Juga nggak, anaknya udah lahir udah kayak gini gitu. Oh jadi nggak ada sakit-sakit tertentu ya? Oh, Enggak, oke. cuma gitu, namanya itu apa ya? Cryptophthalmus gitu Iya, iya. katanya. Terus jadi dari pengasuhan dari kecil ini mungkin berbeda dari kakaknya. Bagaimana mungkin bisa diceritakan sedikit nih suka dan dukanya mungkin? Kalau segi pengasuhan nggak membedakan. Makanya kalau dia sering bertengkar gitu ya sama kakaknya, namanya juga anak-anak ya. Ada kadang sayang, kadang juga bertengkar. Saya biarin. Kenapa? Karena kalau yang satunya saya marahin, ini nanti kayak aku yang selalu dibelain ibu, mas kakak yang diituin. Iya. Terus kalau saya marahin Azam, nanti dia kecil artinya ibu kakak terus, saya jadi biar saya biarin aja, nanti kan itu sendiri gitu loh. Jadi bentuk kesabaran itu Azam ada ini ya, biarannya. cuma cemburu ya Azam ya? Iya, ketawa. Nanti nih kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut dan juga nanti kita akan melihat penampilan-penampilan juga teman-temannya Azam tadi ya, tafis-tafisnya yang luar biasa juga. Nah, terima kasih banyak Ibu udah mampir di sini. Iya, Yuk saya antar di ke depan lagi Bu. Iya. Ayo, Masya Allah. Ya. Nah, Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jamaah. Kita lanjut nih ya, bicara masalah tentang kesabaran. Apakah benar pertanyaannya, kesabaran orang tua kepada anak itu tidak ada batasnya? Nah, tapi bagaimana dengan orang tua? Mungkin kayak saya nih Ustaz Maulana. Ya. Saya itu selalu menerapkan reward and punishment. Jadi pada saat dia berbuat baik, saya kasih dia reward atau hadiah gitu ya. Kalau misalnya dia berbuat kurang baik, saya akan kasih punishment. Punishment. Nah, ini apakah
seperti ini boleh atau tidak nih? Karena kita bicara masalah kesabaran, artinya kalau kita kasih dia punishment berarti kita nggak sabar dong jadi orang tua. Ada penjelasannya, mohon izin? Silakan. Izin semuanya, Uma dan Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita betul-betul dapat pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana menata kesabaran kita, meraih pahala yang banyak lewat kesabaran. Karena makanya kesabaran itu kan ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika diuji. Maka ketika kita diuji, utamanya ujian paling dekat itu adalah anak. Nah, bagaimana ujian itu bisa kita terapkan? Nah, sini nak, sayang. Ayo. Tapi maju ke sini. Afian sama. Ayo. Alfian aja ini. Sini enggak apa-apa. Oh iya, Ya. Berdua. sama Tisha. Isya sama Afian ya. Iya. Nah, menghadapi anak ini ujiannya luar biasa. Jadi 3 kali lipat pahalanya. Bukan, Mas Fadil nggak usah. Gak apa-apa, saya temenin berdiri. Jangan. Iya, gue udah tenang aja. Jangan begitu. Jangan. Jadi enak. Jadi gini, masalahnya saya mau anu nih. Maaf. Oh iya. Ya ini. Nah, kadangkala orang tua menggunakan alat pemukul. Tidak dibenarkan memukul anak. Setuju? Setuju. Tidak dibenarkan memarahi anak. Setuju? Setuju. Nggak boleh. Karena kenapa? Ketika anak dipukul, yang sakit apanya? Badannya? Ya. Badannya? Bukan. Yang sakit hatinya. Jadi bukan masalah sakitnya itu pukulan. Nggak boleh. Ngobrol jangan dipraktekin, orang takut tahu. Enggak. Iya. Alhamdulillah saya punya 4 anak, tidak ada satupun yang pernah saya pukul, pernah saya marahi. Dan tidak boleh anak dimarahi karena yang rusak apanya? Otaknya. Ini hati-hati, sel otak itu rusak, saraf-sarafnya rusak kalau anak dimarahi karena dia kepikiran dan sebagainya jadi beban. Gimana kalau dia nakal? Apa bisa dipukul? Mohon maaf, kalaupun memukul hanya pakai kayu siwak. Gimana tuh kayu siwak? Kecil banget kayu siwak. Pernah lihat siwak? Pernah. Iya, itu kecil kan? Apanya dipukul? Haram memukul bagian kepala. Haram memukul bagian kepala, dan kalau di depan juga nggak boleh. Jadi kalau mukul belakang. Nggak boleh di sini, nggak boleh yang ada mohon maaf yang keras, yang boleh yang lembut. Tahu yang lembut? Sini. Dan kalau pun memukul, nih. Jadi ditahan, pakai kayak maaf. Jadi gitu aja ya. Maaf ya. Jadi senang kan? Mudah-mudahan orang tua nonton tuh ada di sana orang tua. Orang dianterin gimana udah nonton pasti. Masya Allah. Oh, iya. Nah ini nggak apa-apa, makasih banyak Ustadz Maulana. Tapi yang namanya orang tua itu kan yang namanya praktek mengajar anak itu kan berbeda-beda. Iya. Pasti ada kayak saya, mungkin saya banyak orang yang bilang saya kadang-kadang galak sama anak. Saya lihat itu. Pertanyaannya nih Ustadz Maulana, Ustadz Zaoki. Ya. Ini sebagai orang tua ini kita tuh sebenarnya kalau marahin anak itu harusnya bagaimana sih? Apakah harus dengan pukulan atau hanya dengan perkataan aja? Mungkin bisa dijawab sambil duduk aja kali ya. Iya, santai aja di pangku aja di pangku. Nah, ini Ustaz Zaoki pangku. Nah, sini. Iya, belum batal kan wudu kena dia kan? 9. Oh, 9 tahunnya kayak Maria. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak, kita harus lihat dulu karena tiap anak tuh tipe-tipenya beda-beda. Ada anak yang kalau kita lihat aja dia udah takut loh. Betul. Nggak perlu dipukul, nggak perlu kata-kata kasar. Dengan dilihat aja, dengan ekspresi kita yang datar dia udah takut. Dia udah tahu bahwa orang tuanya marah. Ada yang memang harus dengan nasihat-nasihat yang bijaksana, dengan kata-kata yang lembut. Itu ampuh juga seperti itu untuk merubah dia. Ada yang memang harus dengan pukulan. Namun pukulan itu langkah paling akhir dengan catatan tidak boleh di wajah dan tidak boleh membekas. Betul. Ya. Rasulullah nggak pernah loh mukul istrinya. Rasulullah nggak pernah mukul Anas bin Malik, seorang anak kecil tuh nggak pernah sama sekali. Jadi kita ingat salah satu ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau dengan sebab rahmat Allah kita berkasih sayang, kalau kita kasar, kita keras, dia akan pergi menjauh daripada kita.
Justru kalau kita kasar dan keras, dia akan jadi bumerang buat kita. Dia malah jadi akan makin berontak satu hari nanti. Jadi minta sama Allah kesabaran, minta sama Allah agar Allah berikan kita taufik untuk mampu mendidik anak kita dengan baik. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Gini-gini nih, anak-anak tuh suka Jadi emang serba elus-elus salah. Kadang-kadang kita pundaknya. ngomong aja itu juga udah sakit buat anak-anak. Iya. Kadang-kadang perkataan kita tuh jauh lebih sakit daripada pukulan malah kadang-kadang ya. Bener ya Ustaz Zaki? Apalagi didiemin, nggak disapa. Oh, ini Ustaz Maulana gaya. Enak aja. Tapi memang macam-macam ya. Tapi buat orang tua yang namanya anak ini memang harus dididik. Ya memang tadi ya, kita punya trik dan memang agama mengajarkan bahwa nggak boleh juga melakukan kekerasan kepada anak. Nah ini buat Alfian dan juga Tisha nih. Setelah ini mau tampil ya. Kalau Tisha mau tampil baca surah apa? Sari tilawah. Oh, surah tilawahnya. Kalau Alfian? Yang baca surah Yang baca? Surah apa? Abasa. Surah Abasa. Dari ayat berapa sampai ayat berapa? Ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 1 sampai 10. Oh, sampai 10. Ustaz Sam 11 sampai selanjutnya sampai habis. Saya ini aja Apa? mendengarkan. Kalau Sasa menjelaskan. Jadi yang ngaji siapa lagi namanya? Alfian. Alfian. Jangan kenalan dulu dah kalau misalnya belum kenal. Alfian tak salah sebut. Kemudian nanti Sari Tilawah, kemudian Sasam yang menjelaskan. Iya. Dan kita menyimak. Sabar ya. Ini yang di rumah udah nggak sabar juga pastinya. Mau nonton langsung nih. Ya. Makanya jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.